Welcome to As the Door. Open the door. Apaan coba? Jadi gini boy. Udah diulang pertanyaannya sih. Jadi kenapa? Gimana kamu itu bisa memformulasikan dari teks quote man arafa nafsahu arafa rabbahu menjadi pelukis yang ingin melukis dirinya, kok bisa sampai ke situ? Gimana boy? Sebenarnya awalnya responsif ya. Itu kan kalau di kemarin di dunia sastra gitu ya. Orang-orang kan di apa? Di sastra orang-orang kan banyak Di pesantren sastra nggak? bukan sastra. Bukan. Di dunia sastra. Di dunia sastra apalagi kalau ya aku lihat ini aja apa banyaknya tulisan-tulisan itu kan selain menceritakan kisah orang lain, dia juga menceritakan Unek-unek ya? bukan unek-unek, maksudnya benturan antara dirinya sebagai seorang penulis dengan penulis lain gitu. Gimana ya maksudnya? Benturan gimana maksudnya? Beneran boy, aku nanya beneran nih boy. Ini bukan buat podcast boy, bukan buat kamu ini, buat aku, pengen tahu aja aku. Gimana boy? Banyak sih di karya sastra itu membicarakan gimana? Maksudnya gini mas, kisah dalam ada seorang sastrawan yang menarasikan cerita itu dengan tokoh seorang penulis juga. Dengan tokoh? Seorang penulis. Oh iya, tokoh utamanya penulis. Berarti antara dirinya sebagai seorang penulis dan tokoh yang apa? Yang ditampilkan dalam cerita kan seorang penulis juga kan? Iya. Sama-sama penulis lah. Iya. Antara tokoh dan pembuat tokoh. Iya. Iya kan? Nah. Terus? Nah, aku berangkat dari situ. Mengapa setiap seorang penulis ketika membuat cerita misalnya cerpen gitu ya harus mengambil dari orang-orang yang terkenal, misalnya yang terkenal. Nah dari situ aku berangkat, kayaknya kalau aku nulis kayak gini terlalu umum lah. Pengen karena tokoh penulis itu biasa. Iya, kamu pengen beda aja. Pengen beda. Oh, aku melukis aja lah, pelukis sebagai pelukis aja gitu. Aku ngambil tokohnya dari seorang pelukis, bukan penulis. Karena kalau pelukis kan jarang dibahas dalam dunia ini. Iya. Paham kan? Pertama itu. Kenapa dia pelukis maksudnya ya? Bukan karena yang disorot media itu yang disorot cuman sastra dan sastra, bukan sastra dengan seni rupa, sastra dengan apa? Dengan lukisan. Berarti kan kamu pengen beda aja kan? Pengen beda aja. Iya. Intinya pengen beda. Intinya tokoh penulis di banyak tulisan itu udah banyak. Nah kamu ya wis lah pakai pelukis saja. Pakai penulis. Pakai pelukis. Nah terus? Dan itu merupakan salah satu apa? Biasanya kalau dikirim ke media kan menyorot hal-hal yang baru gitu. Ya. Misalkan ada 100 cerpenis nih. Ya. Mengirimkan tulisannya ke satu media. Ya. Temanya sama. Maksudnya sama itu tokohnya tetap manusia lah. Ya. Nah kalau aku pengen ini
kalau Pengen lolos. kalau aku pengen lolos, Ya, aku harus menghadirkan tokoh misal batu gitu. batu kan. misalkan Ya. malaikat, Ya, ya, ya. itu pasti Itu ini, anggaplah yang beda sendiri lah. yang beda sendiri. Oh, gitu tipsnya itu lah. Ya, tipsnya boy. Media itu juga jemu kan. Ya, Hal yang monoton. udah kayak lagu. Terus apa nih? Iya apa nih? Oh, udah itu berarti kenapa itu alasan kenapa di situ pelukis. Tapi oh iya ya, terpikirkan. Oh enggak, oh berarti ini, berarti kenapa narasinya begitu? Dia ingin melukis dirinya sendiri gitu kan? Oh karena berangkat, Karena eksistensi manusia kan kayak gitu semua kan. ya enggak, maksudnya gimana kamu cara untuk yang apa, berangkat dari teks itu kemudian kamu menghadirkan narasi dia melukis diri sendiri. Kalau misal penulis mungkin menulis diri sendiri gitu ya, dia udah terkenal gitu kan, aku jemu dengan menulis orang lain gitu, aku menulis tentang diriku sendiri aja. Sederhananya kayak gitu nggak sih? Bukan itu semacam pencarian juga. Pencarian gimana? Maksudnya kamu lama nyari, maksudnya untuk menghadirkan narasi yang demikian. Intinya pencarian dalam jati diri. Oh, di narasi itu intinya kamu menghadirkan cerita pencarian orang yang lagi galau gitu kan ya, orang yang lagi ini udah banyak hartaku tapi nggak puas dengan, tapi aku nggak kenal diriku sendiri gitu. Bisa. Iya karena kalau secara detail kehidupan dia kan memang dipenuhi dengan kompleksitas persoalan yang begitu rumit. Kerja, mahasiswa, Kamu itu bukan pelukis terkenal ini. yang penting ambiar. Aduh, kamu lagi bagus. Kalau kan yang soalnya kan yang kamu hadirkan itu tokoh yang udah terkenal. Katamu kan tadi kan Terkenal lah, udah terkenal, udah sukses lah sebagai pelukis, tapi dia merasa ada yang kurang gitu. merasa ada yang kurang, batinnya lah ya. Nah, ini boleh ngerokok nggak? Ini ruangannya bos ini. Goblok. Gak apa-apa, nggak tahu ini boleh apa enggak. Kayaknya kalau ngerokok, ngerokok juga kayaknya sih. Bisa. Itu narasinya intinya lah pencarian jati diri lah. Orang lagi galau gitu, itu kan bisa dikonversikan. Kalau misal tokohnya penulis, dia sukses, terus dia galau, dia pengen menuliskan dirinya sendiri gitu kan. Kalau dikonversikan ke profesi penulis, Iya benar. atau orang biasa aja gitu, aduh kok hidup biasa aja gitu, mempertanyakan gitu kayak gitu ya. Nah, Tapi ada intervensi dari quote man arafa nafsahu. teks awalnya berangkat dari situ. Teks awalnya kayak gitu. Ya anggaplah kamu gelisah dengan quote itu, dan ya kamu gelisah sendiri sebenarnya ya. Maksudnya enggak, sebenarnya pencarian jati diri itu kan sebelum kamu menemukan teks itu kan kamu udah nyari jati diri kamu sendiri loh. Ya nggak? Apa kamu menemukan kuat man arafa nafsahu baru kamu gelisah? Apa kamu gelisah duluan? Gelisah duluan. Gelisah duluan ya kan, berarti sebenarnya
ya berangkat dari teksmu sendiri kan, bukan ya untuk mendukung lah. Iya Pak. Dari quote itu kan ya. Sebenarnya kamu udah gelisah duluan, punya kegelisahan sendiri memang otentik lah pencariannya berarti kan. Bukan karena wah ini untuk berangkat dari teks ini gitu kan, enggak kan. Mending otentik kayak gitu karena emang kamu nyari jati diri, Bang. Sebenarnya terlalu ini apa? Ya biar ada wacananya apa mungkin ya. Biar ada warna sih dalam suatu tulisan. Ya kalau ditanyain lebih detail sebenarnya kan Pablo itu emang aku yang dipersonifikasikan ke. Iya. Ya pasti. Dia kan bermimpi sampai bertemu dengan ini guru Lenho. Lenho itu gimana sih? Lenho. Oh dia bermimpi. Dia narasinya gimana sih? Aku nggak baca sampai akhir. Maafkan pemirsa. Lanjut. Terus apa ini? Ya Ada ya. Ya itu aku cuma penasaran sama bagaimana kamu berangkat dari teks ke narasi itu. Ya ternyata kamu udah punya kegelisahan sendiri gitu kan. Maksudku tanpa kamu temukan teks itu kamu ya emang gelisah gitu kan. Ya. Terus kamu menghadirkan seorang tokoh yang sudah sukses tapi masih galau gitu. Masih galau. Terus ini kok bisa menganggap orang tuamu itu udah meninggal? Apa dalam kehidupanmu itu, kehidupan pribadimu memang orang tuamu melepas gitu sehingga kamu metaforakan mereka sudah meninggal atau gimana? Sebenarnya itu kan kalau ini sih fix kenyataan yang difiksikan gitu. Jadi nggak murni dari meskipun aku punya orang tua, ya kan tidak mesti aku cantum di situ. Iya. Ya berarti kan kenyataan yang difiksikan. Ya itu ya terus ibu nanya Itu bebas sih woy. iya ya enggak mungkin ada alasan kenapa kamu menyebutkan orang kamu sudah meninggal, kenapa ada ini apa bebas itu cuman iseng aja ya nggak apa-apa kalau iseng aja. Tidak sengaja sebenarnya. Tidak sengaja sebenarnya. Tidak sengaja. Oh iya. Yo muncul ya tiba-tiba muncul aja aku ya tak tulis ini langsung gitu. Dalam proses ininya proses apa? Penulisannya. Kepenulisannya itu awalnya aku orang tua aku tidak meninggal. Jadi Ya. peran orang tua awalnya. tetap, Berarti ada revisi berarti. tetap ikut andil dalam apa? Pencarian jati diri. Tapi pas dipikir itu apa deh? Aku rubah. Kamu kamu revisi berarti. Harus direvisi. Emang pas waktu ada orang tua itu gimana emang intervensinya? Maksudnya ya tindakan apa ya? Oh ya, andilnya itu gimana dalam pencarian jati dirinya? Dia nggak tahu, dia kan cuman dalam naskah itu kan cuma menceritakan ketika jadi tinggal orang tua. Ya, Ya berarti kalau kamu menanyakan hal seperti itu berarti kan udah lepas dari naskah itu. Ya, Ya enggak kan awalnya kan ada orang tua. awalnya ada orang tua. Ada awalnya aku cerita yang naskah awalnya, draft awalnya. Nanya draft awalnya. Andil orang tua dalam pencarian jati dirinya itu apa?
yang kamu revisi itu, yang kamu hapus itu apa? Timbulnya kegelisahan itu setelah bapakku nggak ada. Aku kan sebenarnya keturunan seorang pelukis. Jadi lukis itu warisan kayak agama. Itu kan udah naskah akhirnya kamu meninggal. Udah yang ada yang di blog. Iya. Nah, yang nggak ada di blog. Yang nggak ada di blog ya, bapakku seorang pelukis, terus yang mewariskan jiwa seni rupanya lah. Jiwa seni rupanya kepadaku. Iya sama. Sebenarnya sama mirip sama kayak agama sih. Oh iya. Agama kalau kita ada orang tua, kalau kita masih ada bapak ibu. Oh, andilnya itu sebagai di profesinya. Di profesi. Di kenapa dia seorang melukis? Karena ayahnya melukis. Oh gitu. Itu peran orang tuanya. Kalau ayahnya ya, kalau ibunya nggak ada ini. Nggak ada. Oh, nggak ada seperti ini. Nah, iya benar. Misalkan kayak gini. Sekarang kan aku tulis tentang kegelisahanku sekarang kan tentang agama-agama lah. Iya tuh. Dan mengapa pas waktu bapakku masih hidup kok kesadaran itu tidak muncul dalam diriku, kesadaran tentang kegelisahan terhadap agama. Bapak aslimu? Oh, kamu sekarang yatim berarti? Enggak boy. Ya enggak. Perumpamannya itu. Misalkan kan, orang tuaku sekarang masih ada, ya kan emang ada ya, masih ada. Ya. Agamaku sebenarnya kan cuma warisan dari orang tua. Iya. Terus ada semenjak orang tuaku meninggal, kegelisahanku terhadap ajaran agama itu mulai timbul. Dari situlah muncul keresahan, sebenarnya agama ini apa. Nah aku bingung mau menanyakan ke siapa. Aslinya bapak juga meninggal. Jadi ini kan cerita pribadimu sendiri kan ya. Iya sama kayak itu. Oh, sama kayak itu. Maksudku, oh iya ya, karena ayahnya itu pelukis. Ini masih ngomongin konteks blog, cerita di blogmu itu yang melukis. Oh, karena pas ayahnya masih ada dia biasa aja melukis saja tanpa mau bertanya kalau ini warna apa gitu loh. Kalau ini maksudnya apa? Setelah bapaknya meninggal baru dia ini bisa dengan karyanya sendiri. Ya opo kok aku gambar kayak gini sih gitu ya. Nah, makanya dia bingung mau menanyakan ke siapa. Akhirnya dalam suatu waktu itu dia akan tidur bermimpi bertemu ayahnya. Bukan ayahnya, apa? Gurunya. Guru Linhu. Gimana ya kata Gus Itu di Cina. Iya. Settingnya pindah ke Cina. Oh iya, enggak apa. Linhu nama gurunya. Terus di sana dia diberikan sebuah kitab yang memuat 3 ajaran apa ya? Pokoknya intinya 3 ajaran utama melukis untuk diri sendiri. Intinya itu. 3. Terus apa ajarannya? ada di blognya, harus baca gue ya. Di blog ada. Nggak boleh di ini nih. Nggak bisa dilontarkan ini. Bisa dilontarkan cuman karena aku lupa boy. Dia kan udah 2000. Yo sih. Oh iya. Udah lepas itu ya. Pokoknya dia diberikan sebuah kitab yang memuat 3 ajaran. Itulah melukis untuk dirinya sendiri. 3 ajaran. Aduh. Gimana ini, aku mau ngecek mana sih anjing. Dia hampir ini. Tapi kamu belum ini ya, belum nyetak buku sendiri ya? Yang berisi karya-karyamu? Belum. Dia kan
hampir frustasi, bukan hampir sih, emang frustasi sampai Si pelukisnya ini. sebelum setelah ayahnya meninggal dan Ya. sebelum dia bermimpi ketemu Denko. Oh iya iya Ah. paham. Sampai kalau dalam naskahnya kukunya sampai panjang, Oh iya. rambutnya segini, Nggak terawat lah. sampai tidak ada satu orang pun yang mengenal bahwa dia Adalah itu. Adalah si pelukis. adalah itu, karena saking dari ininya, Iya, iya. dari kotor Dari- apa, iya, dari nggak terawatnya, saking nggak dari terawatnya. terawatnya. Saking dia nggak peduli dengan dirinya sendiri udah. Mm-mm. Terus habis dapat 3 ajaran dia udah tenang gitu kan. Ya udah lanjut lukis untuk dirinya sendiri gitu. Iya, tapi iya Endingnya gimana sih? endingnya tuh pokoknya itu khotbah. Oh iya, endingnya dia ini menjadi guru seni, Oh, guru seni ya. Jadi dia mengajarkan pada Iya murid-muridnya. iya paham. Jadi master dia. Bahwa melukis bukan hanya melukis, Oh iya Ini. paham. bukan hanya melukis daun apa gitu. Iya, iya. Nah setelah itu endingnya dia meninggal. Ya, yo anggaplah happy ending lah ya. Setelah khotbah selesai ini dia meninggal Khotbah di kelasnya atau di perguruannya gitu lah. di perguruannya, Ya ya. di ruang ini. Meninggal dengan tenang lah ya. Mm-mm. Sebenarnya kan kok tiba-tiba sampai ke Cina gitu. Ini karena representasiku memang Cina kan terkenal Ya kebijaksanaannya. kebijaksanaannya. Ya aku penasaran sama 3 ajarannya itu. Mas. Belajar Ya, lupa kamu. Benar-benar lupa apa memang sengaja? kayaknya apa enggak dicantumin namanya. Tapi yang 3 ajaran itu kayaknya enggak dijelaskan secara rinci. Tapi referensi 3 ajaran itu dari mana? Apanya? Referensinya. Kenapa 3 ajaran? Kenapa 3 ajaran? Iya, kok referensinya dari mana? Ya aku nggak tahu, dia kan Lin Ho yang ini. Anjir, ya kamu yang bikin ini anjir. Jadi pas mau menanyakan mengapa 3 ajaran Lin Ho, aku langsung bangun gitu. Bangun dari mimpi gitu. Uju kok, kayak gitu beneran. Yang kayak ini doangan. Aduh, ya mungkin ini sebenarnya kepo nggak penting ini sebenarnya. Nggak, aku ya keponya di situ di tadi pertama awalnya ya kok bisa gitu dari berangkat dari quote langsung itu ya memang ternyata kan memang kegelisahanmu sendiri gitu kan. Terus kamu menghadirkan sebagai tokoh pelukis ya karena memang pengen beda aja kan ya. Emang dari kegelisahan yang aku alami, tapi pada kenyataannya emang dalam agama yang aku anut dia juga ada. Iya juga ada. Ya maksudnya emang kamu gitu kan ya. Tapi dalam konteks agama. Enggak, sebenarnya aku kan kegelisahanku tentang pencarian ini kan ya, Pencarian jati diri. pencarian jati diri. Tapi dalam agama pencarian jati diri itu juga ada gitu. Oh iya. Maksudmu kamu kan mengkonversikan kegelisahanmu dalam pencarian jati diri dalam agama terus dikonversikan sebagai di ceritanya itu dikonversikan sebagai pencarian jati diri secara umum. Nah, Ya. Aslinya kan dalam agama aslinya. dalam agama. Ya, dalam agama. Iki ngopo tuh agama kayak gini? Hmm. Ya, apakah agama warisanku
Apa kok? Ya ngono lah. musisi opo gitu loh kan. Iya iya iya. Udah ini boy. Apa lagi ya? Udah nih. Oke boy. Itu bikin ininya boy, ilustrasinya boy. Ini seterusnya ya. Berarti udah ini ya. Oke. Ya, Jangan sudah. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.